Hampir tidak dipungkiri bahwa secara kolektif, kita telah berada dalam pandemi virus corona selama hampir setengah tahun. Dan tergantung pada kapan Anda menonton video ini, mungkin lebih lama lagi. Namun, walaupun kita telah melampaui 15 juta kasus dan lebih dari setengah juta kematian, mimpi buruk ini masih belum berhenti. Tentunya kita sudah lelah dengan semua ini. Siapa yang tidak rindu akan berkumpul dengan teman-teman, mengunjungi festival dan konser, atau bahkan menonton bioskop? Sehingga, satu pertanyaan yang pastinya ada di benak semua orang adalah, kapan pandemi ini berakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kapan pandemi berakhir, kita harus pertama-tama mengetahui apa artinya akhir dari pandemi. Terdapat dua tipe akhir pandemi, yaitu akhir pandemi secara medis dan akhir pandemi secara sosial. Akhir pandemi dari sisi sosial terjadi ketika ketakutan terhadap penyakit berangsur-angsur berkurang dan masyarakat mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya akhir pandemi secara sosial sebelum angka kasus dan kematian mendukung berakhirnya pandemi secara medis. Seperti contohnya, apa yang terjadi di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Begitu pula sebaliknya, di mana pandemi secara sosial tidak berakhir, walaupun secara medis pandemi tersebut bahkan tidak pernah bermulai. Kejadian seperti ini pernah terjadi di Irlandia, di tengah epidemi Ebola tahun 2014. Walaupun jumlah kasus sudah mulai mereda, rasa takut masyarakat tetap tinggi, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap warga dengan kulit gelap dan pula kepada siapapun yang menunjukkan tanda-tanda sakit. Bagaimana dengan akhir pandemi dari sisi medis? Menurut Profesor Tom Coe, pandemi dapat dikatakan berakhir jika kasus infeksi virus yang ditemukan hanya sedikit dan hanya terbatas pada lokasi tertentu. Yang dapat kita lihat terjadi di Indonesia adalah berakhirnya pandemi secara sosial sebelum pandemi berakhir secara medis. Hal ini diperburuk dengan diterapkannya penggunaan zona hijau, kuning, lalu merah, sehingga seolah-olah zona hijau dianggap aman. Menurut pakar epidemiologi Universitas Andalas, Devriman Jafri, mengatakan zona hijau bukanlah tolak ukur daerah tersebut bebas dari COVID-19. Sehingga ini menciptakan kelengahan pada masyarakat dengan menganggap zona tersebut aman dan berpotensi menjadi sumber gelombang penyebaran berikutnya. Sekarang, kita sudah mengetahui apa itu akhir pandemi secara medis dan secara sosial, serta kapan terjadinya akhir kedua macam pandemi tersebut. Namun, kembali lagi ke pertanyaan terbesar, yaitu kapan pandemi ini berakhir? Tentu saja, hal tersebut akan tergantung pada kebijakan pemerintah dan kerjasama dari masyarakat. Pandemi dapat berakhir lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada seberapa baiknya kinerja pemerintah dan masyarakat. Terlepas dari kapan pandemi berakhir, perlu diingat juga bahwa sifat masyarakat terhadap pandemi harus berdasarkan data konkret. Tanpa mengacu pada data, melainkan kepada perasaan subjektif, masyarakat dapat menciptakan situasi di mana kelompok-kelompok tertentu dikucilkan tanpa berdasarkan fakta yang jelas. Atau, lebih parah lagi, pandemi diperpanjang berulang kali. Yang perlu kita semua ingat adalah virus corona tidak peduli dengan keviralannya. Walaupun masyarakat bertingkah seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan, virus corona akan tetap menyebar dan akan tetap mengambil nyawa. Maka, ada baiknya kita mendengarkan dan melaksanakan himbauan dari tenaga medis, serta saling mengingatkan sesama untuk menjaga kesehatan. Sekian untuk video kali ini. Ceritakan apa yang kalian ingin lakukan